pagi teman-teman. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu teduh. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk beribadah bersama-sama. Meskipun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kiranya Tuhan yang membimbing kami, supaya kami juga boleh mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang menjamah hati setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama menyanyikan How Great Is Our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Is our God, and all will sing how great is our God. Edge to edge He stands, edge to edge He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, and Son. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari sama-sama kita pujikan Allah sumber kuatku.
Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita nyanyikan dari awal, hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama nyanyikan Jesus I Need You sebagai seruan kita kepada Tuhan. Oh, be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment, I need you. Hear now this grace, both hearts sing out your praise forever. Beautiful ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burdens,
kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these prayers, both hearts sing out your praise forever. Shalom teman-teman remaja sekalian. Sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya hari ini Lause diberi kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Untuk itu sebelum kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Meskipun di masa-masa pandemi pada saat ini, di masa di mana kami tidak bisa beribadah datang ke rumah Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan di mana kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami rindu biarlah ibadah pada hari ini, firman yang kami dengarkan pada hari ini sungguh boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami, membuat kami semakin dekat, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biarlah Allah Roh Kudus yang berkata-kata, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih di dalam Tuhan, sadar nggak sadar kita sudah memasuki bulan November ya. Tinggal 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Mungkin ada yang mengatakan gak berasa ya sudah 8 bulan stay at home gitu loh. Namun Lause yakin banyak juga yang mengatakan 8 bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat sulit untuk dilewati. Khususnya bagi orang tua kita ya. Khususnya bagi orang tua kita yang mungkin pada saat ini kehilangan pemasukan karena diberhentikan dari pekerjaannya. Atau income dari keluarga kita, income dari orang tua kita menjadi tidak stabil. Dikarenakan PSBB total yang diberlakukan oleh pemerintah kita. Belum lagi ditambah ketakutan. Ketakutan terpapar virus COVID-19 tersebut. Itu mungkin pergumulan orang tua kita bukan? Bagaimana dengan kita yang masih sekolah? Di mata orang dewasa mungkin berkata seperti ini. Oh, pergumulan anak remaja, pergumulan anak sekolah paling masalah sekolah online kan? Tugas-tugas paling ya mereka paling mengeluh tugas-tugas yang menumpuk. Mata yang lelah, paling seperti itu saja. Dan menurut kata-kata orang-orang dewasa mungkin mengatakan seperti ini. Anak-anak mah lebih happy sekolah online. Bisa bangun agak siangan, gak perlu mandi, gak perlu gosok gigi, tinggal cuci muka saja, kemudian sisir rambut, pakai baju, itu pun baju bagian atas saja ya, gak perlu pakai celana gitu ya, gak perlu pakai bagian bawahnya. Bisa online gitu loh, gak ada yang tahu. Sambil online bisa nyuri-nyuri sambil makan, sambil ngemil gitu. Bisa juga sambil online, sambil chatting, sambil streaming hal yang lain. Saya yakin yang lagi senyum-senyum pasti pernah melakukan hal seperti ini bukan? Betul, di awal-awal PSBB, di awal-awal stay at home, mungkin iya. Banyak anak sekolah yang merasa happy gitu ya. Merasa happy bisa sekolah dari rumah, gak perlu bangun pagi-pagi.
Namun setelah 3 bulan, 6 bulan, dan sekarang sudah 8 bulan masih tetap dengan kondisi sekolah online. Lause bisa melihat anak-anak sekolah sekarang, anak-anak remaja sudah mulai berada di titik jenuh. Mulai depresi, mulai kehilangan semangat sekolah. Kebetulan suami Lause juga adalah guru di sebuah sekolah di Kelapa Gading. Jadi suami Lause ini dia work from home gitu ya. Dia bekerja dari rumah menggunakan Zoom. Dan dia sering menghandle anak-anak yang bermasalah ketika sekolah. Saat itu ketika dia sedang mengatasi ataupun menghandle anak-anak yang sedang bermasalah ini, ada seorang anak yang kita sebut Jet ya. Kebetulan suami Lause pakai Zoom dan Lause ada di ruangan yang sama ya. Karena telinga Lause masih normal, Lause bisa mendengar dong ya percakapan mereka. Jadi ketika diselidiki anak ini sering telat masuk di dalam kelas online. Jarang kumpulkan PR, kemudian sering bolos juga ya, beberapa kali bisa bolos, telat bangun dan sebagainya. Ternyata setelah diselidiki, si Jet ini terikat dengan game online. Pada saat pelajaran pun dia bisa sambil belajar sambil main game online tersebut, teman-teman. Ketika ditanya lebih dalam lagi, dia mengaku. Mengapa dia bisa terikat dengan game online tersebut? Karena dia sudah jenuh. Dia sudah jenuh dengan sekolah online ini. Dia merindukan suasana sekolah di mana dia bisa ketemu dengan teman-teman, dia bisa bermain, bisa bercanda dengan teman-temannya. Dia merindukan suasana di mana dia bisa hang out bareng teman-temannya. Dia bisa belajar sambil hang out gitu ya, belajar di kafe, belajar di mall dan sebagainya. Dan ternyata ketika anak-anak itu ya ditanyakan satu persatu, mereka lebih suka sekolah online atau sekolah tatap muka, sekolah offline. Sebagian besar, bahkan termasuk anak Lause mengatakan mereka lebih memilih sekolah offline, sekolah yang datang ke sekolah gitu ya, sekolah tatap muka. Namun yang jadi persoalan teman-teman, kondisi ini bukan pilihan. Sama seperti ketika kamu dilahirkan di keluarga mana, kamu lahir dari etnis apa, kamu gak bisa memilih bukan? Oleh sebab itu, hari ini Lause mau mengajak kita sama-sama belajar dari terang firman Tuhan. Bagaimana menjalani kondisi situasi yang tidak sempurna ini. Apalagi di masa-masa pandemi ini kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Nggak ada yang tahu kapan kita bisa hidup normal seperti dulu lagi. Banyak orang yang menyerah, banyak orang yang berputus asa dalam situasi sulit saat ini. Bahkan banyak orang yang memilih mengakhiri hidup mereka sendiri karena situasi saat ini. Hari ini Lause mau mengajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Bagaimana cara Daud menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Lause yakin ketika Lause menyebutkan kata Daud, kita semua hampir sebagian besar kita pernah mendengar kata Daud ya. Pernah mendengar nama Daud ini dan pernah mendengar kisah dia. Setidaknya ketika kita mendengar nama Daud, maka biasanya memori kita akan diarahkan dengan sebuah sosok yang lain, yakni Goliat. Namun hari ini Lause tidak akan membahas tentang Daud dan Goliat gitu ya. Namun Lause akan mengajak kita membahas tentang Daud dan Raja Saul. Untuk itu Lause mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Kemudian 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 13. Lause akan bacakan buat kita semua ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Alkitab memberi judul, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Kemudian kita lihat di 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 13. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi.
Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan kecelakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamat tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman remaja, melalui nats yang kita baca tadi, kita diperlihatkan bagaimana Raja Saul itu sangat membenci Daud. Raja Saul iri dengan prestasi Daud. Kemampuan Daud di medan perang di dalam mengalahkan orang Filistin bukannya membuat Raja Saul bangga dengan prestasi Daud tersebut. Namun Raja Saul menjadi cemas dan khawatir kalau tata kerajaannya itu akan jatuh ke tangan Daud. Sehingga Raja Saul itu memiliki keinginan yang besar untuk membunuh Daud. Daud yang awalnya adalah seorang gembala yang menggembalakan ternak, ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, kemudian dia juga pintar bermain kecapi. Akibatnya Daud menjadi dekat dengan keluarga kerajaan. Bahkan dikatakan Daud bersahabat dengan anak raja yaitu Yonatan. Dan kemudian Daud juga menikahi salah satu anak dari Raja Saul yaitu Mikhal. Oleh sebab itu kedekatan Daud dengan anak-anaknya itu membuat Raja Saul melihat itu sebagai sebuah ancaman teman-teman. Dan kemudian penderitaan Daud pun dimulai ketika ia mulai melarikan diri dari kejaran tentara-tentara Saul dan Raja Saul khususnya yang mau membunuhnya. Guys, hidup sebagai buronan, tinggal di gua-gua, kadang tinggal di hutan, malam kedinginan, siang kepanasan, kadang harus menahan lapar, kadang harus menahan haus, kemudian merindukan keluarga yang ditinggalkan. Sungguh itu adalah satu situasi yang gak mudah bagi Daud teman-teman. Ditambah lagi ini semua terjadi bukan karena Daud berbuat kesalahan. Bukan karena Daud berbuat kejahatan sehingga dia menjadi buronan. Semua ini terjadi hanya karena prestasinya melebihi Raja Saul di medan perang. Sama seperti Daud. Situasi yang terjadi itu di luar kendali Daud. Begitu juga dengan kita bukan? Apa yang kita alami hari ini itu juga berada di luar kendali kita bukan? Siapa yang menginginkan virus itu ada di Indonesia? Tidak ada. Tapi itu terjadi dengan sendirinya. Apa yang jadi pertanyaan kita hari ini adalah, yang mau kita belajar dari Daud adalah, apa yang Daud lakukan ketika ia berada dalam situasi seperti itu? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, yang Daud lakukan ketika ia berada dalam situasi sulit seperti itu adalah Daud sabar menantikan pimpinan Tuhan. Kita lihat di 1 Samuel 22 ayat 3. Saya bacakan buat kita. 1 Samuel 22 ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab
dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lihat teman-teman, dari ayat ini kita melihat Daud yang harus hidup dalam pelarian, dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya ya. Dia tidak membiarkan orang tuanya yang sudah tua, tapi dia menitipkan orang tuanya kepada Raja Moab, Raja negeri Moab untuk menetap sementara di sana. Sampai kapan? Sampai Daud tahu apa maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup dia. Apa yang Daud lakukan? Ia sabar menunggu. Ia sabar menunggu, menantikan pimpinan Tuhan di dalam hidup dia. Teman-teman, menunggu. Menunggu adalah sebuah aktivitas yang mungkin kita nggak suka ya. Ketika kita membeli sesuatu barang di toko atau membeli makanan di sebuah restoran, karena antrian yang panjang kita harus menunggu. Atau kita menunggu teman kita yang udah janjian jam 5 gitu ya, tapi orang yang ditunggu-tunggu tapi nggak muncul-muncul juga. Menunggu itu sesuatu hal yang nggak nyaman untuk dilakukan teman-teman. Namun menunggu makanan, menunggu antrian, menunggu teman, setidaknya kita masih ada kepastian. Kita ada kepastian akan mendapatkan sesuatu dari penantian kita. Namun bagaimana jika kita menunggu sesuatu hal yang kita sendiri nggak tahu hasil akhirnya seperti apa? Bisa menyenangkan, bisa pula menyedihkan. Misalnya, ketika engkau menunggu pengumuman kelulusan ujian akhir. Kita nggak tahu kan hasilnya itu bakal lulus atau tidak. Kita mungkin deg-degan menunggu. Kita berharap kita lulus gitu ya, tapi kalau ternyata tidak lulus, waduh, mungkin dunia serasa runtuh gitu ya teman-teman ya. Kemudian menunggu yang tidak mengenakan lagi adalah menunggu orang tua atau saudara kita yang mungkin sedang berada di ruang operasi. Di mana dokter tidak bisa memberikan jaminan dengan operasi ini akan berhasil 100%. Enggak. Dokter hanya mengatakan dia berusaha sebaik mungkin. Penantian yang tidak ada kepastian tentu akan membuat kita gelisah, cemas. Bahkan bisa jadi membuat kita tawar hati terhadap Tuhan, bukan? Namun apa yang Daud lakukan itu sungguh luar biasa, bukan teman-teman? Daud benar-benar menantikan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup dia. Daud jelas-jelas tidak tahu apa hasil akhir dari pelariannya. Mungkin saja Daud bisa terbunuh gitu ya, ketika di dalam pelarian bisa saja dia terbunuh. Atau bisa saja dia mengalami kecelakaan atau diserang oleh binatang buas. Nobody knows, tidak ada yang tahu. Di dalam ketidakpastian menjalani hari-hari sebagai buronan Raja Saul, Daud menunjukkan satu sikap yang begitu luar biasa yang boleh kita sama-sama teladani. Yaitu ia tetap sabar menunggu, menantikan pimpinan Tuhan di dalam hidup dia. Bagaimana dengan kita guys? Di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang mungkin teman-teman hadapi pada saat ini. Apakah kita langsung menyerah dengan keadaan dan berputus asa? Ketika kita udah mulai jenuh dengan sekolah, ketika kita udah mulai lelah dengan kondisi, situasi di rumah, ketika kita merasa kita terus disalahkan, kita merasa tidak dimengerti oleh siapapun juga, yuk mari kita belajar seperti Daud. Ketika Daud berada di dalam kesulitan, ia tidak meninggalkan Tuhan. Tapi ia tetap percaya janji Tuhan di dalam hidupnya. Kepercayaannya dan imannya kepada Tuhan membuat Daud memiliki kekuatan teman-teman. Membuat Daud memiliki kekuatan untuk menunggu rencana Tuhan boleh digenapkan di dalam hidupnya. Sama dengan kita hari ini. Kita perlu percaya, kita perlu beriman kepada Tuhan. Baru kita bisa memiliki kekuatan untuk menunggu rencana Tuhan digenapkan di dalam hidup kita. Di rumah punya bangku kan teman-teman? Ketika kita melihat sebuah bangku di rumah kita dengan nyantainya kita berani duduk di bangku tersebut. Kenapa? Karena kita percaya bangku itu bisa menopang berat badan kita dan tidak akan membuat kita terjatuh. Begitu pula halnya dengan iman. Begitu pula halnya dengan iman kita. Ketika kita mempercayai Tuhan dengan segenap jiwa kita, maka kita percaya 100% di saat-saat yang sulit sekarang ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin teman-teman. Yang kedua, apa yang Daud lakukan ketika ia berada dalam situasi yang sulit? Yang kedua adalah Daud bergantung penuh pada Tuhan.
bukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain ataupun pada situasi. Kita lihat di 1 Samuel 24 yang tadi kita baca ya. 1 Samuel 24 ayat 7 sampai 8a. Lausa akan bacakan buat kita semua. 1 Samuel 24 ayat 7 sampai 8a. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Di dalam situasi sulit yang dihadapi oleh Daud, ada satu kejadian yang menarik teman-teman. Satu kejadian di mana Daud punya kesempatan untuk mengakhiri, untuk membunuh, menghabisi nyawa orang yang mengejar dia. Kejadian itu terjadi ketika Daud sedang bersembunyi di dalam gua di padang gurun En-Gedi. Dia bersembunyi di sana untuk menghindari kejaran Raja Saul. Tapi tiba-tiba saja Raja Saul berhenti di sekitar gua tersebut dan kemudian dia masuk ke dalam gua tempat Daud bersama dengan teman-temannya sembunyi di bagian belakang. Lalu apa yang Raja Saul lakukan? Dengan tidak ada rasa curiga sedikit pun, dia mencari tempat yang nyaman dan kemudian dia buang hajat di sana teman-teman. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang mengikuti Daud melihat peristiwa itu, mengatakan itu adalah sebuah kesempatan emas yang gak boleh dilewatkan. Mereka bahkan mengatakan hari ini adalah hari kemenangan buat engkau Daud. Dengan sebuah tusukan dari belakang, Daud gak perlu lagi menjadi buronan. Daud gak perlu lagi lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ada kemungkinan dia bisa menggantikan posisi Raja Saul menjadi seorang raja. Tapi guys, tahu gak apa yang Daud lakukan? Dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi Daud memilih untuk taat kepada Tuhan. Daud memilih untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Daud memilih untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dia tidak mau rencana dia yang terjadi di dalam kehidupan dia. Karena Daud tahu dengan jelas, membunuh orang yang pernah diurapi Tuhan itu dosa. Menghakimi sendiri orang yang bersalah kepada kita itu dosa. Daud tahu dengan jelas penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Dalam hal ini, Daud begitu meyakini pimpinan Tuhan gak pernah salah di dalam hidupnya. Sehingga Daud tidak memakai kesempatan emas itu untuk berbuat dosa teman-teman. Dalam hal ini kita bisa melihat Daud benar-benar menggantungkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Luar biasa bukan? Gak heran. Kalau Daud sering sekali disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b juga mengatakan hal seperti ini ya tentang Daud ya. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Teman-teman remaja sekalian, apa yang Daud lakukan? Yaitu dia di dalam kondisi yang sulit, dia sabar menunggu pimpinan Tuhan. Kemudian dia juga bergantung penuh pada Tuhan. Kalau mau disederhanakan, tindakan yang dilakukan oleh Daud ini adalah sebuah tindakan berserah. Berserah, mungkin kata ini seringkali kita dengar. Bahkan kata ini seringkali kita nyanyikan gitu ya di dalam pujian-pujian orang Kristen. Aku berserah gitu ya. Mungkin kata ini juga sering kita baca gitu di dalam Alkitab kita. Atau kata berserah ini sering kita dengarkan di dalam khotbah-khotbah rohani yang sering kita dengarkan. Tapi kenyataannya kata berserah ini bukanlah kata yang sulit, bukanlah kata yang mudah untuk dilakukan teman-teman. Bahkan sulit gitu ya. Yang hal yang harus kita pahami, berserah itu bukan menyerah. Berserah itu enggak sama dengan menyerah. Berserah itu artinya menyadari keterbatasan kita dan meminta bantuan kepada satu pribadi yang lebih mampu daripada kita. Ketika kita berserah, itu bukan berarti kita menyerah gitu ya. Dalam arti kita kehilangan keinginan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau kita kehilangan harapan. Enggak seperti itu. Berserah itu berarti kita tahu batas kemampuan kita. Dan kita meminta bantuan pribadi yang lebih ahli dari kita. Lalu saya kasih contoh ya teman-teman. Ketika Lause sedang mempersiapkan khotbah ini,
Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Jadi ketika Lause mempersiapkan khotbah, laptop Lause tiba-tiba black screen. Lause nggak tahu kenapa, tahu-tahu tiba-tiba black screen. Laptop cadangan dari kantor suami Lause juga sedang rusak. Hard disknya harus diganti. Saat itu sempat panik, kenapa? Karena data Lause dan file-file bahkan khotbah Lause itu ada di dalam laptop tersebut. Lause belum sempat backup gitu loh. Dalam situasi seperti itu, Lause ada dua pilihan. Berserah atau menyerah. Kalau Lause menyerah, itu berarti Lause tinggal ngomong sama Ko Budi gitu ya. Tinggal ngomong sama Ko Budi, contoh Budi sorry ya saya nggak bisa khotbah karena laptop saya rusak. Atau setidaknya Lause akan ngomong, aduh saya ganti jadwal aja deh, jangan minggu ini. Saya nggak bisa persiapan, nggak ada laptop gitu. Namun saat itu ketika laptop Lause tiba-tiba black screen, Lause nggak mau menyerah pada keadaan. Betul, laptop rusak itu di luar kendali Lause. Tapi Lause nggak mau menyerah pada keadaan, yang Lause lakukan adalah Lause memilih yang kedua. Yaitu berserah kepada Tuhan. Lause berserah, dengan berserah Lause berdoa, Lause bertindak. Apa yang Lause lakukan? Lause catat, apa yang Lause ingin sampaikan gitu ya, apa yang Lause gali di dalam firman Tuhan, Lause coba catat. Dan kemudian Lause pinjam laptop anak Lause. Karena dia sekolah online itu dipakai dari pagi sampai sore, jadi ketika dia nggak pakai, Lause akan ambil gitu ya, pinjam sebentar, ketik, nanti kalau udah selesai Lause balikin lagi, seperti itu. Jadi ya sangat tidak nyaman sekali, tapi itulah yang terbaik yang bisa Lause lakukan. Dan Lause bersyukur, Lause pada saat itu Lause nggak berserah, Lause nggak menyerah, tapi Lause berserah sehingga Lause bisa tetap menyampaikan kabar baik kepada kalian semua. Rekan-rekan, kalian pernah dengar nggak kisah manusia yang bertahan hidup di lautan selama beberapa minggu dan akhirnya diselamatkan? Kemudian kalian pernah dengar kisah-kisah orang-orang yang bertahan dari reruntuhan akibat gempa dan akhirnya selamat? Pernah bertanya enggak, kenapa mereka memilih untuk bertahan hidup? Apalagi ketika mereka mengalami karam kapal ya, mereka hanya menggantungkan diri dengan ban pelampung, satu ban pelampung atau bertahan di kapal gitu. Padahal kalau mereka mau memilih untuk menyerah, mereka tinggal loncat aja gitu ya, tinggal loncat dari kapal ya udah selesai. Tapi mereka memilih untuk bertahan hidup. Apakah ada yang memilih mengakhiri hidup mereka ketika mereka berada di bawah reruntuhan atau ketika mereka sedang mengalami karam kapal? Banyak. Banyak yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Namun bagaimana mereka yang bertahan hidup sampai beberapa minggu, bahkan ada yang berhitungan bulan. Mereka bertahan hidup loh, sampai akhirnya mereka ditemukan. Kenapa? Apa yang membuat mereka bertahan? Satu kata, pengharapan. Itu semua karena mereka memiliki pengharapan teman-teman. Mereka berharap bisa bertemu dengan keluarga yang mereka kasihi. Mereka berharap ada yang menemukan mereka. Mereka berharap bisa kembali kepada keluarga yang mereka cintai. Hal yang sama seharusnya itu juga yang dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Situasi sulit hari ini yang kita hadapi seharusnya membuat kita tetap punya pengharapan. Punya pengharapan akan janji-janji Tuhan bahwa ada rencana yang indah di balik pandemi yang kita hadapi saat ini. Dalam buku Mazmur yang ditulis oleh Daud, Daud banyak sekali menuliskan kesedihan, kesepian, dan rasa takutnya terhadap musuh. Namun Daud tahu teman-teman, di dalam kesulitan dan pergumulan yang ia jalani, dia nggak sendirian. Ada Tuhan di samping dia. Hal ini Daud ungkapkan di dalam Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Teman-teman remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan. Allah kita itu Allah yang begitu peduli dengan kehidupanmu. Allah yang senantiasa memberikan pengharapan. Yang mau memberikan tujuan dan kemenangan kepada dirimu. Allah seringkali memakai masa-masa sulit ini untuk sebuah tujuan dan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Guys, apapun yang kamu rasakan saat ini. Jika saat ini kamu mengalami masa-masa sulit. Atau kamu merasa di masa-masa ini tidak ada yang memahamimu. Bahkan termasuk keluargamu. Ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendiri.
Allah peduli dengan pergumulanmu. Allah mengerti dengan apa yang kamu rasakan pada saat ini. Dan Allah pasti akan terus bersamamu di dalam menghadapi saat-saat sulit seperti ini. Jadi jangan pernah keluar kata menyerah teman-teman. Tapi berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Ayo kita bersama-sama, let's fight for it. Because it worth it. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di mana kami boleh belajar dari Daud. Di mana Daud harus menghadapi hidup yang tidak mudah. Dia harus menjalani masa-masa pelarian. Yang bahkan sesuatu yang terjadi itu bukan karena kesalahan dia. Tapi dia bisa melihat bagaimana tangan Tuhan terus memimpin, menyertai, menuntun langkah hidupnya. Tuhan, kami rindu, biarlah kami boleh menjadi anak-anak remaja yang boleh belajar dari Daud. Di mana kami boleh senantiasa bergantung penuh kepada Tuhan. Dan senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Bersabar, menunggu rencana Tuhan digenapkan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami dan menolong kami untuk terus bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Sehingga di dalam hati kami tetap ada sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Teman-teman bisa melakukan transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Mari sama-sama kita nyanyikan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Pada kesempatan hari ini kita sungguh bersyukur Tuhan terus memelihara dan menjaga kehidupan kita sehingga kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun kita berada di rumah masing-masing. Dan pada saat ini kita juga sungguh bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kita, menjaga dan menyertai sehingga kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru, yaitu bulan November, yang berarti kita sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan pada saat ini juga saya berharap teman-teman tetap setia, tetap semangat, dan tetap mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Dan kita juga mau berterima kasih kepada penginjil Mary Ong yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan itu boleh terus kita ingat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa biarlah pelayanan dari penginjil Mary Ong boleh Tuhan terus pakai dan Tuhan berkati setiap kehidupan keluarganya. Dan tema kita minggu depan teman-teman adalah Stay Focus yang akan dibawakan oleh Ivan Simeon. Saya berharap teman-teman terus mengikuti setiap ibadah kita setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dan teman-teman terus boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman terus boleh menghidupi ibadah teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kita terus dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita tutup ibadah kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui ibadah online pada hari ini ya Tuhan.
Kami boleh terus Tuhan ingatkan untuk kami boleh jangan menyerah, untuk kami terus semangat di dalam kehidupan kami walaupun kami berada di dalam kondisi yang tidak begitu baik ya Tuhan di tengah pandemik ini. Tuhan yang terus pimpin, biarlah kehidupan kami, keluarga kami Tuhan jaga dari hari ke hari. Tuhan jauhkan dari segala penyakit dan Tuhan juga jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh pimpin untuk masa studi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami semangat untuk kami boleh giat belajar, untuk kami giat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Dan tidak lupa ya Tuhan, biarlah kami juga terus dari hari ke hari boleh mengandalkan Tuhan dan kami boleh rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ibadah kami dan juga melalui puji-pujian kami ya Tuhan. Dan ibadah kami serahkan padamu, biarlah seluruh rangkaian ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan inilah doa dan permohonan kami yang kami landaskan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap semangat, tetap ikuti PRMI untuk terus beribadah. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.